Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa kekal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sambut berkat-Mu pada pagi hari ini, yaitu kebenaran firman-Mu. Kami percaya menjadi penuntun dalam langkah-langkah kehidupan kami. Kami berdoa seluruh isi keluarga kami, Tuhan. Ketika kami diselamatkan, seluruh isi keluarga kami juga diselamatkan. Beban-beban kami terlepas ketika kami meninggikan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan, kiranya menjadi berkat dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan dari Lukas 17 ayat 20 hingga ayat yang ke-37. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sana atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelaknya hal anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari, di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu pada malam itu, ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Saudara, di dalam Lukas 17 ayat 20 hingga 37, ketika orang Farisi bertanya tentang kerajaan Allah yang akan datang, Yesus berkata bahwa kerajaan Allah yang akan datang tidak datang dengan tanda-tanda lahiriah, melainkan kerajaan itu ada di antara kamu. Mengapa ada di antara kamu? Sebab kerajaan Allah itu adalah sesuatu perkara rohani, bukan perkara jasmani. Ketika mereka berbicara tentang kerajaan, mereka yang selama ini berorientasi kepada kerajaan secara fisik. Yehuda adalah kerajaan, Israel adalah kerajaan, kerajaan utara dan kerajaan selatan, dan juga kerajaan Romawi, kerajaan Yunani yang menjajah mereka. Dan di dalam segala kemegahan, kemewahan mereka, sebagian besar dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemuka agama, itu sudah kompromi dengan bangsa yang menjajah mereka, yaitu bangsa Romawi, bangsa Yunani. Mereka memperoleh kedudukan, mereka memperoleh pemeliharaan, fasilitas dari kerajaan yang menjajah bangsa Yahudi, dan mereka berpikir bahwa kerajaan Allah nanti berarti akan lebih hebat dari kerajaan yang sekarang yang mereka lihat dengan mata mereka. Jadi orientasi berpikir mereka adalah kehidupan kerajaan dunia. Padahal Yesus tidak sedang berbicara tentang kerajaan dunia. Jika orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sana, ia ada di sini, sebab sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Saudara, kerajaan Allah itu terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Sebab kerajaan Allah yang Allah miliki itu adalah kerajaan yang di bumi seperti yang adanya di surga. Dan saudara, ia berkata kepada murid-muridnya, akan ada waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu dan kamu tidak akan melihatnya. Ia ada di sana, ia ada di sini.
Tetapi yang sesungguhnya Mesias itu bukan seperti raja-raja yang mereka punya orientasi di cara berpikir mereka. Buang jauh-jauh pemikiran tentang konsep kerajaan dunia. Amin. Justru kedatangan anak manusia itu ibarat kilat memancar dari ujung langit satu ke ujung langit yang lain. Demikianlah halnya anak manusia pada hari kedatangannya, yaitu pada hari kedatangannya yang kedua kali. Itu di dalam segala kemegahan kerajaan surga. Amin. Dan firman Tuhan berkata, ada 3 perbandingan perumpamaan zaman, yaitu zaman Nuh, zaman Lot, dan zaman Kristus. Pada zaman Nuh, itu demikian pula lah halnya kelak pada hari kedatangan anak manusia. Jadi Yesus menggambarkan kerajaan Allah yang datang. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, itu seumpama pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Saudara, pada zaman Nuh, ya, pada hari-hari anak manusia mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Tuhan sedang berbicara bahwa kedatangan Tuhan pada kali yang kedua ibarat kedatangan seperti pencuri yang tiba-tiba. Pada zaman Nuh orang sibuk dengan kehidupan duniawi, disibukkan, dibutakan, ya, makan dan minum, kawin dan mawin, sampai seolah-olah mereka berpikir waktu itu akan terus berjalan tanpa berpikir ada waktunya. Tuhan datang melawat mereka. Ya, ketika air bah itu tercurah, membinasakan mereka semua yang terlena. Kata kuncinya di sini, saudara. Ketika kerajaan Allah itu sungguh-sungguh datang di dalam kemuliaannya, apakah saudara dan saya siap? Saudara, kita disibukkan dengan keadaan duniawi kita yang setiap hari mengalami kesibukan-kesibukan yang kita lakukan secara kedagingan dan keduniawian. Kawin, mawin sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datang air bah dan membinasakan mereka semua. Perumpamaan yang kedua, saudara, itu tentang Lot. Ingatlah akan istri Lot, ya. Saudara, ingatlah akan istri Lot, ya. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Yang pertama Nuh, yang kedua Lot. Mereka juga sibuk makan dan minum, membeli, menjual, menanam, dan membangun. Seolah-olah tidak ada hari Tuhan itu. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan, api, dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Tuhan sedang berbicara kepada ahli-ahli Farisi yang menanyakan tentang kedatangan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kamu. Dan ketika dia tiba-tiba menyatakan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, mungkin dunia akan terkaget-kaget. Karena dunia sedang terlena, dunia sedang sibuk dengan hedonisme, dengan gaya hidup yang seperti Sodom dan Gomora. Bahkan orang berbuat seperti gaya hidup Sodom dan Gomora, laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya. Hidup sebagai orang-orang yang menajiskan dirinya, menajiskan tubuhnya, seolah-olah Tuhan tidak pernah ada, seolah-olah Tuhan tidak pernah datang. Demikianlah pula halnya kedatangan yang ketiga, anak manusia ketika menyatakan dirinya. Yang seorang dibawa, yang seorang ditinggalkan. Karena saudara, Yesus datang untuk memisahkan orang yang hidup sebagai orang benar dan orang yang hidup sebagai orang yang tidak percaya. Ingatlah akan istri Lot. Ketika hari itu tiba dan dia menengok ke belakang, maka dia menjadi tiang garam. Amin, saudara. Tuhan sedang berbicara bahwa kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Dan barang siapa menyambut kerajaan Allah, ia akan diselamatkan seperti Nuh, seperti Lot yang luput dari api dan belerang, dan Nuh yang luput dari air bah, saudaraku. Tetapi ada orang-orang yang matanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi, yaitu keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, dan dia terhisap
terpusat pada keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Sehingga ketika kerajaan Allah itu datang, dia tidak menoleh kepada Tuhan, tapi dia menoleh kepada apa yang mengikat dia. Ingatlah akan istri Lot. Ingat baik-baik saudara, istri Lot adalah simbol dunia yang ada di dunia ini dan cinta akan dunia. Istri Lot adalah simbol di dunia ini bahwa Tuhan sudah mengajak dia, Tuhan sudah menentukan dia sebagai orang pilihan, yaitu istri dari Lot yang dia kasihi karena Abraham berdoa dan bersyafaat untuk mereka. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, istri Lot ini adalah pribadi yang masuk di dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Sekalipun dia beroleh karunia Tuhan, sudah ditentukan untuk selamat. Tetapi ketika matanya berbalik, matanya tertuju kepada perkara duniawi, ia pun tidak selamat. Tuhan sedang berbicara tentang kerajaan Allah. Istri Lot itu berbicara tentang simbol gereja yang diselamatkan. Gereja yang ada di persimpangan. Gereja yang ingin diangkat. Gereja yang ingin mengalami kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Gereja yang ingin diselamatkan. Tetapi matanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi, yaitu kawin, mawin, jual, menjual, membeli dan menjual, menanam dan membangun, dan matanya tertuju kepada harta duniawi, matanya tertuju pada kerajaan dunia, maka ia tidak selamat. Saudaraku, kalau saudara ingin mengalami kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, kalau saudaraku ingin mengalami bagaimana gereja Tuhan diangkat, kalau mata saudara tertuju kepada dunia, maka saudara akan menjadi seperti istri Lot, menjadi tiang garam. Akibat dari menoleh ke belakang, itu fatal saudara. Saya mau katakan bahwa akibat dari menoleh ke belakang, menoleh kepada perkara-perkara duniawi, maka Lot tertinggal di sana. Istri Lot tertinggal di sana. Saudara, dia dipisahkan menjadi orang yang antara orang yang hampir selamat. Saudara, ada perbedaan yang besar antara selamat dan hampir selamat. Kalau kita mengkategorikan diri kita sebagai orang yang percaya, mengkategorikan diri kita sebagai orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saudara, pada hari di mana Tuhan datang, lalu mata kita tertuju kepada perkara duniawi, apa bedanya saudara dengan istri Lot? Ketinggalan saudara, bukan hanya ketinggalan, dia menjadi tiang. Sebagai satu simbol, ini orang matanya tertuju kepada dunia, padahal dia sudah beroleh kasih karunia. Amin. Istri Lot matanya tertuju kepada perkara kerajaan dunia, padahal kerajaan Allah sudah menyambut dia. Tetapi pilihan itu yang membuat dia ketinggalan. Saudara, jangan sampai pilihan yang salah. Bahkan saudara, orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Orang yang mendua hati sudah setengah perjalanan, sudah hampir selamat, tetapi pada intinya tetap dia ketinggalan. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang satu di bawah, yang lain ditinggalkan, bersama-sama menghilang, yang seorang di bawah dan yang lain ditinggalkan. Dua orang di ladang, seorang di bawah, yang lain ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Di mana? Yesus berkata, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Saudara, pilihan yang saudara buat di persimpangan akan membuat saudara tidak selamat. Saudara, karena keselamatan itu adalah pilihan. Sekali Anda membuat pilihan, maka itulah yang akan menjadi tujuan hidup saudara. Ketika saudara memilih untuk diselamatkan, tetapi di tengah jalan menoleh ke belakang, menginginkan dunia itu, kerajaan dunia itu, saudara pasti seperti istri Lot menjadi tiang garam. Ingat akan istri Lot. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, kalau pintu kasih karunia sudah dibukakan bagi saudara, jangan berhenti di tengah jalan. Jangan dikuasai oleh kerajaan dunia. Jangan dikuasai oleh keinginan dan hawa nafsu, keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup, sehingga saudara pada akhirnya sama sekali tidak selamat. Perbedaan yang besar antara selamat dan hampir selamat adalah selamat betul-betul dia selamat, tetapi hampir selamat itu tidak selamat. Saudara, mari kita satu dalam doa, kita kuatkan hati kita supaya mata kita tertuju kepada Tuhan dan tidak lagi menoleh ke belakang. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami renungkan. Siang dan malam kami percaya kami diberkati. Orang yang berpaut kepada Tuhan, biarlah sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan dan meninggalkan apa yang ada di belakangnya. Seperti Paulus yang sungguh radikal ketika dia sungguh-sungguh meninggalkan kejahatan, sungguh-sungguh meninggalkan menganiaya orang Kristen, sungguh-sungguh meninggalkan gaya hidup yang lama dan menganggapnya
sampah, maka dia mengalami keselamatan yang penuh daripada Tuhan. Bapa di surga, kami rindu keselamatan kami penuh, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi, dan kami tidak ketinggalan. Kami mengalami pengangkatan gereja Tuhan, sebagaimana Nuh terangkat bersama 8 orang di dalam bahtera yang selamat, juga bersama dengan Lot yang selamat, bersama dengan anak-anaknya dan istrinya yang ketinggalan tidak selamat oleh karena menengok ke belakang. Bapa di surga, keselamatan itu adalah hal yang utama. Dan biarlah kami bukan menjadi orang-orang yang hampir selamat, karena itu berarti ketinggalan. Tetapi biarlah kami menjadi orang-orang yang benar-benar selamat. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Kami mohon berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih setia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai, memimpin, membimbing langkah kehidupan kami sehingga kami menjadi lebih daripada pemenang. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Amin. Shalom saudaraku, and God bless you. Tuhan memberkati.